Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan atas limpahan rahmat Allah pada pagi hari ini. Kita melanjutkan kegiatan yang kemarin, dan ibu yang saya hormati serta bapak, perlu diketahui untuk kegiatan kita hari ini merupakan kegiatan lanjutan dari BIMTEK yang kita akan laksanakan. Marilah kegiatan kita pada pagi hari ini kita awali dan kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita di pagi siang hari ini mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui Ibu Ketua sekarang masih sibuk, sehingga Ibu Ketua nggak bisa bersamai kita untuk di hari ini karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan terkait dengan persiapan tanggal 20. Dan sekarang tanggal berapa sekarang? 21. Besok tanggal 22. Harinya hari Senin. Berarti besok hari apa besok? Ulang tahun. Ya. Ulang tahunnya siapa? Ulang tahunnya Guru TK. Itu adalah hari lahirnya IGTKI. Kalau ada yang bertanya, jenengan bisa menyampaikan kenapa di hari ulang tahun IGTKI khususnya di Jember tidak ada embel tambahan PGRI. Kan biasanya kan di mana-mana IGTKI, PGRI. Kalau ada yang tanya, itu adalah 22 Mei hari lahirnya IGTKI. Sedangkan bergabungnya menjadi satu kesatuan IGTKI dan PGRI itu pada saat Orde Baru. Jadi kurang lebihnya itu pada tahun 70-an. Jadi jangan juga paham sejarah ini, ya. Siapa yang mendirikan IGTKI adalah orang-orang yang dulunya mendirikan taman kanak-kanak karena peduli bahwasanya anak TK itu perlu mendapatkan pendidikan. Sehingga beliau-beliaunya itu dulunya berkumpul. Satu orang, ya, terus berkumpul, mereka ikut berjuang untuk bagaimana anak-anak kita ini mendapatkan layanan pendidikan. Kalau sekarang jenengan tinggal menikmati, bahwasanya apa yang dirintis oleh pendiri-pendiri dahulu itu taman kanak-kanak. Nah, sekarang ini tinggal dinikmati. Untuk jenengan ketahui, tetangga kita, adik kita yang melimpahudi, itu bukan dibentuk berdasarkan keinginan mereka, tapi dibentuk oleh pemerintah. Jadi bukan murni karena kita seperti kita berjuang ingin berdiri dulu. Nah, setelah berdiri bagaimana supaya diakui, tidak seperti itu. Makanya beda Bu. Tapi kita fokus dengan sejarah kita. Bahwasanya tahun 50 22 Mei itu hari lahirnya IGTKI. Jadi guru-guru TK saat itu berkumpul untuk mendirikan sebuah persatuan, dulunya itu PGTK. Jadi bukan IGTKI dulunya. Terus berkembang menjadi IGTKI. TK itu dulunya masuk dalam pendidikan sekolah. Makanya dinamakan pendidikan formal. Pendidikan sekolah tapi tidak dinamakan sekolah, dinamakan prasekolah. Ya. Makanya dinamakan pendidikan formal. Jadi sejak berdirinya awalnya itu formal sudah. Tapi untuk yang di luar TK itu pendidikan luar sekolah. Makanya dinamakan non formal. Sedangkan kaum bermain dan lain-lain itu untuk kesejahteraannya dulu ada di dinas sosial, departemen sosial. Pendidikannya ada di departemen pendidikan. Kalau taman kanak-kanak seluruhnya sudah ada di Kementerian Pendidikan sejak dulunya. Ya, karena ini sudah masuk di dalam Kementerian Pendidikan sejak awalnya, makanya ada yang namanya pengangkatan guru TK. Formal itu sejak dulu, sehingga ada sekolahnya dulu, SPG jurusan TK. Sementara yang non formal tidak ada.
baru ada di perguruan tingginya yang namanya program studi pendidikan luar sekolah. Di UNED itu ada PLS. PLS itu bukan guru PAUD, tapi pendidikan luar sekolah, non formal gitu loh. Makanya banyak lulusan-lulusan luar sekolah PLS itu sekarang bingung. Gitu. Coba jenengan sudah bisa termati punya saudara yang lulusan PLS yang ada di UNED. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, sejarah ini perlu kita ketahui agar kita paham bahwasanya guru taman kanak-kanak ini sejak awalnya pemerintah itu sudah memperhatikan. Tapi karena unsur-unsur politik, sehingga taman kanak-kanak sampai dengan saat ini ya baru-baru ini aja. Dulunya kita perjuangkan taman kanak-kanak tidak usah jadi prasyarat, tapi cukup saja prasyaratnya dihilangkan. Yang katanya kementerian, prasyarat itu sudah dihilangkan di tingkat kementerian. Tapi pada saat berbicara di DPR, prasyarat itu muncul lagi. Sehingga di dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 89 itu di batang tubuhnya tidak muncul yang namanya PAUD prasyarat masuk SD, tidak ada di batang tubuhnya, tapi munculnya di penjelasan. Di penjelasan munculnya. Sehingga dengan adanya kata-kata bukan prasyarat, makanya dianggap tidak penting PAUD itu, khususnya TK. Sehingga masuk ke SD tidak wajib dari TK. Baru tahun 2023 ini diluncurkan yang namanya transisi PAUD ke SD. Kenapa seperti itu? Karena dianggap penting sekarang. Gitu lah. Dianggap penting transisi PAUD ini. Karena apa? Banyak terjadi malpraktek guru karena adanya tuntutan checklist itu, gitu. Itu prakteknya guru loh, Bu. Jika guru-guru itu mengadakan les di luar kegiatannya, les itu sebenarnya mau praktek. Mau prakteknya dokter apa? Ya praktek-praktek di luar kedokterannya, di luar tugasnya, tapi prakteknya itu apa yang lebih layanannya lebih bagus, tapi biayanya lebih mahal. Kan gitu kan? Sama dengan guru. Nek bayar SPP ini sakadarnya, tapi nek bayar les cari tuh. 1 minggu pertemuan berapa kali, 1 hari hanya berapa jam, gitu kan, berapa menit, tapi bayarnya ngalah-ngalahi SPP. Gitu lah, Bu. Akhirnya apa yang terjadi? Lulusan TK hasil sekolah nggak ada artinya. Anak pintar nari, biayanya siapa? Les. Anak pintar melukis, les. Anak pintar nyanyi, les. Anak pintar bocor nulis ngitung, les. Hasilnya pembelajaran. Apa hasilnya pembelajaran? Pokoknya guys. Nah, apa? Menggugurkan kewajiban. Makanya kenapa kok seperti itu ya ini loh. Makanya sekarang dengan adanya transisi itu sebenarnya menguatkan. Cuma sekarang kalau saya pribadi melihatnya, wah ini mulai ada pergeseran. Sing dididik transisi PAUD ke SD, guru TK, guru PAUD. Padahal yang banyak melakukan tuntutan-tuntutan yang tidak benar itu bukan dari PAUD, guru SD. Yang dinamanya pengenalan lingkungan, transisi mengenalkan bukan di TK, bukan di PAUD-nya, tapi nanti di SD bagaimana masa pengenalannya. Ajak koro-koro langsung anak-anak dipanggil satu persatu menghadap ke depan, enggak. Tapi paling tidak tetap transisi seperti yang dari TK. Bagaimana? Dengan pendekatan bermain, menyenangkan. Makanya transisinya biar menyenangkan. Tapi coba lihat sekarang transisi latihan bermain. Guru TK wis puyai baju sekoro. Pancene wis kaya ngono guru TK, kan gitu kan? Tepuk main-main nyanyi untuk membiarkan anak-anak tidak usah bengok-bengok, cukup dengan menyanyi, kan gitu kan? Tengok kanan, tengok kiri, senyum kanan, senyum kiri, kan gitu kan? Itu bukan guru TK. Sing saiki perlu dibuat seperti itu bukan guru TK-nya, tapi guru SD kelas awal. Dan guru SD kelas awal itu enggak hanya anak-anak, selamat pagi ya, ayo sekarang duduk, lihat ke depan, papan tulis.
Itu guru SD kelas 1. Dulu dengan adanya transisi nggak seperti itu. Makanya kami dengan adanya teman-teman prasiaga ini harapannya seperti itu. Jadi gambaran apa prasiaga ini kita betul-betul dengung-dengungkan. Mudah-mudahan ya jenengan apalagi warnanya merah membara bisa memberikan warna membara kepada teman-teman yang ada di Taman Kanak-kanak khususnya. Ya. Dan mudah-mudahan ayo kita gaungkan Satria Gardapala. Satria Gardapala. Karena kemarin kantor ini kayaknya harus diviralkan Satria Gardapala. Karena Indonesia. Superhero Indonesia berangkatnya dari Kabupaten Jember. Nanti ditangkap oleh Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Jadi dari timur bergerak ke barat. Wah ini baratnya ini kan sudah ada wadahnya di barat. Jadi yang dari timur ini nanti akan terbang, akan istilahnya mengepak-ngepakkan sayapnya di Jawa Timur ke Jawa Barat, akhirnya tertangkap. Insya Allah akan menjadi Indonesia ya. Ayo bersama-sama. Kalau saya optimis, Satria Gardapala. Pak Rizky kemarin sudah ngomong, Pak Rizky, ayo kita foto booth di alun-alun, kita buat Satria Gardapala. Sehingga nanti anak-anak yang ada di prasiaga, anak-anak Satria Gardapala, foto di boothnya itu. Kalaupun nanti biar anak-anak punya kebanggaan, Satria Gardapala. Nah, ini hebat Bu. Untuk di Jember, kalau Jawa Barat sudah istilahnya kan sudah ada Victor dan kawan-kawan di sana. Tapi untuk Jawa Timur, ayo mumpung masih di awal ini. Ya, kalau dulu saya sebenarnya di Ortek sudah diberitahu sama Pak Victor sambil perjalanan Surabaya Jember. Bahkan Kak Victor punya cita-cita itu membuat sebuah film. Kalau kemarin kan film di televisi kan film petualangan yang berpetualang itu si Bolang. Nah ini petualangan si Satria Gardapala. Tapi Kak Victor mudah-mudahan nanti punya jago-jago dari Kabupaten Jember ini. Ayo ibu-ibu yang saya hormati, Satria Gardapala kita wujudkan. Karena apa? Satria Garuda Pancasila plus, tidak hanya profil pelajar Pancasila. Itu plus gitu loh Bu. Iya Bu. Apa profil Pancasila kurang katanya Kak Victor. Harus ada apa? Kepanduannya. Jadi plus itu. Jadi Satria manusia Indonesia yang utuh malah katanya Kak Victor. Profil manusia Indonesia yang utuh, yaitu Satria Gardapala. Kalau hanya profil pelajar Pancasila itu sebagian. Tapi kalau sudah Satria Gardapala, profil Pancasila plus, mudah-mudahan Jember ya teman-teman semuanya bisa memberikan warna itu. Bisa kira-kira? Bisa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat berusaha. Itu sebenarnya yang kita wujudkan, apalagi di alun-alun. Itu heboh Bu. Anak-anak itu heboh banget nantinya. Jadi bukan karena suaranya yang jernih. Suara apa kan? Gitu Bu.